lahirkan profil pelajar Pancasila. 23 pengaman silahkan. Berarti kita mah karena ada bertiga, yang seorang jadi pengamat, ya, yang 2 orangnya bertindak sebagai coach dan coachi. Nanti kita gantian ya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat Bu. Kelihatannya Bu Irma sudah segar, sekarang terlihat gitu ya, meskipun udah siang-siang seperti ini masih segar, alhamdulillah ya. Kalau tidak salah ya, kemarin-kemarin Bu Irma pernah bilang sama saya katanya ada yang mau diobrolkan ya, betul nggak? Iya betul Bu, kemarin ada sedikit masalah yang ingin dibicarakan sama Ibu. Mungkin bisa ada kita mencari solusi gitu, saya mencari solusi dari masalah tersebut. Kalau boleh saya tahu masalahnya apa ya? Seputar apa nih kalau misalnya boleh tahu? Ya, ini saya tuh kalau di kelas ya Bu punya kesulitan nih, kalau misalnya siswa di dalam kelas itu, jika saya masih kesulitan ketika kan kita harus mampu paham tentang karakteristik peserta didik ya. Nah, saya yang belum paham bukan sama sekali ya, belum paham 100%. Bagaimana sih itu supaya kita itu benar-benar paham terhadap karakter setiap peserta didik. Saya memiliki siswa yang lumayan banyak ya, 32. Nah itu intinya seperti itu sih Bu. Tentunya begitu rumit ya kalau untuk mengenali anak seluas itu ya, sebanyak itu sejumlah 32 tuh ya, beda dengan anak yang jumlahnya sedikit gitu ya. Kira-kira nih tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching ini menurut Bu Irma itu bagaimana? Tujuannya ya minimal saya punya solusi gitu ya, solusi dari masalah yang saya hadapi. Bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang memiliki karakteristik yang berbeda tersebut, sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Saya sudah bisa menangkap bahwa Bu Irma ingin bisa melayani kebutuhan belajar murid-muridnya ya. Nah sekarang saya nih boleh nanya nih, kira-kira yang membuat Bu Irma merasa kesulitan untuk melihat kebutuhan belajar siswa itu dalam hal apa ya kira-kira? Dalam hal ini saya cara membedakan si A itu minatnya apa, gaya belajarnya seperti apa. Nah seperti itu, saya memiliki kesulitan seperti itu, sehingga saya nggak bisa, ini nih layanan belajarnya harus seperti ini, kalau minat dan gaya belajarnya si A itu seperti ini. Jadi yang utamanya minat dan gaya belajarnya. Terutama saya kalau di SMP atau SMA ada bantuan guru BK ya Bu. Kalau saya di SD tidak ada gitu. Nah itu yang jadi masalah saya. Segalanya harus sendiri ya Bu ya. Menurut Ibu Irma, minat yang ideal yang harus kita miliki itu minimalnya atau standarnya seperti apa sih gitu ya, secara garis besarnya gitu Pak? Mungkin secara garis besarnya di awal tahun pelajaran ketika mereka masuk ke kelas saya, mungkin saya secara garis besarnya minta informasi dari guru sebelumnya, kira-kira si anak ini seperti apa. Kalau yang paling dangkalnya seperti itu sih Bu, bertanya kepada guru sebelumnya gitu. Tantangannya yang bisa Ibu hadapi seperti apa? Kalau tantangannya yaitu masalah waktunya sih ya Bu ya, di masalah waktu. Kalau
biasanya kalau di tingkat SMP, SMA mungkin ada bantuan guru BP atau BK. Nah, ketika saya ingin menelusuri minat mereka atau gaya belajar mereka atau dengan cara khusus saya gitu ya, nanti materi yang harusnya tersampaikan hari itu misalnya ada 2 subbab materi. Nah, mungkin nanti akan tersita waktunya, mungkin ya masalahnya di waktu saja. Kalau menurut saya. Betul, jadi perlu proses ya Bu ya. Nah selanjutnya nih, kira-kira nih ada orang-orang terdekat Ibu nih yang bisa Ibu ajak bicara? Kalau misalnya teman dekat, teman sejawat di sesama satu sekolah, mungkin masalahnya mungkin sama juga sih dengan saya ya. Mereka hampir sama sih masalah. Cuma saya berpikiran ya, karena sekolah saya itu dekat dengan sekolah khusus ya, sekolah luar biasa gitu. Kadang saya berkomunikasi dengan guru-guru mereka ya, sharing gitu. Gimana sih cara kan kalau mereka mah lebih khusus lagi ya, menangani siswanya, lebih tahu karakter setiap siswa itu, mereka mah lebih terpegang gitu cara mengetahui karakteristik mereka setiap muridnya. Jadi saya selalu selalu belajar dari bertanya gitu, gimana kadang-kadang bertanya ya gitu, kebetulan dekat dengan sekolah. Ini bisa jaringannya bisa begitu luas gitu ya, selain bisa komunikasi di daerah sekolah sendiri juga, biar Mas sudah bisa berkomunikasi dengan yang lain selain tadi gitu ya, sama teman yang ada sekolah khusus gitu. Kira-kira ada teman lain nggak yang bisa diajak ngobrol gitu lah, diajak ngobrol tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi selain dari yang tadi? Teman lain paling sesama ini ya, ada kalau di SD mah KKG gitu. Yang seperti kelas sharing. Kira-kira ada keinginan nggak membicarakan masalah ini kepada teman gitu, untuk mencarikan sebuah gambaran tentang minat atau tentang yang ingin dibutuhkan tadi, tentang masalah tadi? Ada sih Bu, ada keinginan sharing dengan teman yang lainnya. Mungkin teman yang lain ada yang lebih berpengalaman gitu ya, dan lebih pengalamannya lebih lama dalam hal mengajar gitu ya. Jadi saya ada keinginan untuk bertanya pada mereka yang pengalamannya lebih. Nah, kira-kira waktunya kapan sih Bu? Kalau waktu mah ya secepatnya sih, karena semakin kesini kan saya semakin tahu ya bahwa kita itu harus benar-benar melayani kebutuhan setiap murid. Nah, berarti saya waktunya harus cepat. Dan kebetulan kan di program ini misalnya kayak ada PP masuk ke sekolah, saya juga suka sharing pada beliau seperti itu. Jadi sharing ke PP saya juga gitu, gimana salah satunya seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nih di akhir nih Bu, mohon maaf nih saya belum banyak tanya sama Ibu. Nih kira-kira Ibu di akhir obrolan ini mendapatkan apa coba? Saya udah ada solusi tergambarkan bagaimana saya mencari solusi tentang masalah yang saya hadapi tersebut dengan komunikasi dengan Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Betul sekali Bu ya. Bersama-sama semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan sama-sama bisa sharing nih sama Ibu nih. Kebetulan saya juga punya permasalahan juga sama Bu ketika mengajar gitu ya. Kita menghadapi anak yang berbagai macam itu ya. Dan juga bisa menggali apa yang saya inginkan gitu ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu. Jadi minimal masalah saya bisa. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma dan Ibu Ida, alhamdulillah tadi setelah mengamati apa yang Ibu Irma dan Ibu Ida sampaikan, menurut saya sudah bagus. Jadi
antara keduanya sudah nyambung antara coach dengan coaching. Ini coach itu menyampaikan semua apa yang dimilikinya itu sudah begitu reflektif menyampaikan semua hal yang disampaikannya. Kemudian dari Bu Irma kan sebagai coach ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam coaching itu berjalan, kemudian juga dijawab oleh coach itu dengan baik. Kemudian di sini coach juga tadi di akhir merefleksi kembali apa yang sudah disampaikan kepada coach, sehingga coach tadi merasa sudah sedikit lega, kemudian juga mendapatkan ilmu ataupun sharing yang sangat berguna untuk coachingnya. Kemudian juga di sini seorang coach atau yang tadi oleh Bu Ida disampaikan menanyakan kembali kelanjutan dari coaching ini, apakah nantinya akan ditularkan ataupun disampaikan kepada rekan sejawat ataupun yang lainnya. Nah, jadi menurut pengamatan saya tadi bahwa coaching sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya kita di ruang yang berikutnya kita bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Irma dan Ibu Ida. Itu saja, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Alhamdulillah. Bu Haji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kan nanti Bu Ida nanti kan akan coaching ya dengan teman-teman lainnya. Apakah sudah dipersiapkan seperti apa? Sudah Bu, saya sudah punya masalah yang akan saya diskusikan bersama coach saya. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang akan Ibu tanyakan kepada coach? Sebetulnya bukan ditanyakan ya Bu ya, saya mah ingin membicarakan tentang apakah nanti akan ada solusi tentang permasalahan saya ini. Permasalahan saya ini seputar pemanfaatan HP di sekolah. Jadi intinya nanti akan membicarakan mengenai pemakaian Yang negatifnya gitu. pemakaian HP oleh anak-anak yang tentu saja nantinya diharapkan akan menjadi nilai positif bagi Ida sendiri. Baik, mudah-mudahan lancar ya Ida ya. Amin, amin. Terima kasih. Ida ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini sama Ida akan melaksanakan coaching ya. Dimana Pak Yudi sebagai coach. Apakah hal-hal yang berkaitan dengan coach sudah dipersiapkan? Insya Allah Bu, saya sudah. Misalnya dengan alergi otaknya itu ya. Sudah siap ya Pak Yudi? Insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kemarin katanya Ibu ada hal yang mau dibicarakan dengan saya. Iya. Kira-kira apa tuh Bu? Ini saya mau konsultasi soal bahwa di sekolah saya kan anak-anak wajib bawa HP itu Oh, iya. kalau untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Sekaligus ada tujuan dari pihak sekolah itu ingin meminimalisir penggunaan HP untuk Iya. hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Iya. Jadi dimaksimalkan untuk pembelajaran. Iya. Kira-kira apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan kali ini Bu? Saya itu ingin
bahwa ketika anak-anak menggunakan HP betul-betul maksimal gitu, optimal gitu ya, digunakan untuk pembelajaran. Permasalahan yang saya hadapi itu anak-anak seringkali menggunakan HP itu dibawa ke tempat-tempat kegiatan ibadah bahkan gitu ya. Jadi pada saat kegiatan pembiasaan mereka itu suka menyalahgunakan gitu, padahal kan sekolah sudah memberikan keleluasaan boleh dibawa HP tapi gitu ya, dengan catatan begini kenyataannya itu hanya yang sulit tindakan yang harus saya kerjakan itu apa. Jadi mungkin yang saya tangkap di sini mungkin ada penyalahgunaan penggunaan HP yang berbeda di para mahasiswa. Nah, dari sekolah itu sendiri apakah sudah ada peraturan yang jelas tentang penggunaan, di mananya, kapannya? Kalau secara tertulis sudah ada, anak nanti setiap anak-anak dikasih buku konsekuensi gitu ya Pak ya. Tapi ya itulah namanya juga anak-anak ya. Kadang kalau misalnya tidak terus diingatkan ya seperti itu. Gitu. Boleh tahu kalau peraturannya yang tertulisnya misalkan apa yang tentang penggunaan HP? Di antaranya tidak boleh membawa gadget ke sekolah kecuali ya dipakai untuk pembelajaran. Alasan seperti itu. Berarti di luar pembelajaran mungkin di sekolah itu kurang perbolehkan gitu ya? Tidak diperkenankan bahkan kan sering pula saya juga sebagai guru ya, kalau anak-anak bawa HP dimainkan lagi istirahat di lapangan gitu, karena yang dimainkan suka ditoong gitu ya, dilihat diintip-intip, pas dilihat oh lagi main game gitu ya yang dimainkan. Saya juga kalau misalnya anak-anak bukannya cuma browsing pelajaran mah nggak apa-apa, tapi ini yang dimainkan di game gitu ya Pak. Jadi rasa khawatir dan takut itulah kalau anak-anak itu berkelanjutan gitu ya. Nah, menurut Ibu secara pribadi bagaimana kira-kira cara menangani tindakan siswa tersebut, dan bagaimana Ibu juga mensosialisasikannya kepada warga sekolah barangkali? Kalau yang sudah gitu ya Pak, kalau yang sudah saya lakukan, saya itu kalau di dalam rapat dengan guru-guru suka mengajukan saran gitu ya, bagaimana kalau misalnya saya butuh bantuan teman-teman wali kelas supaya ke anak didiknya, ke anak yang di wali kelasnya itu selalu diingatkan HP-nya itu jangan dipakai kecuali untuk pembelajaran. Tapi juga sering juga ketika disarankan kepada pembina OSIS gitu ya Pak, ketika di upacara juga mereka juga pernah disampaikan. Nah, tapi apa ya Pak, masalah saya tuh rumit juga ya kalau bisa dibilang, khususnya nih ketika kegiatan dalam pembiasaan Pak. Di sekolah itu ada pembiasaan sholat duha. Nah itu yang saya jadi masalah tuh, anak-anaknya suka pakai mukena dibuka-buka ya, kelihatannya kayak gitu tuh Pak. Nah itu aksi yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira ada aksi lain tidak menurut Ibu efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan tersebut barangkali? Nah itu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak ya Pak ya. Tapi kalau misalnya menurut saya sih untuk mencari solusi, tapi entah ini bisa atau enggak ya Pak ya, ini sharing aja sama Bapak. Kalau misalnya kayak gini Pak, saya coba anak-anak disuruh bawa kantong nih ya di satu kelas, tapi ini belum dicoba ya, ini baru di angan-angan aja. Setiap kelas punya tote bag gitu, nanti si HP-nya dimasukkan ke tote bag tersebut, nanti dibawa sama siswa yang sedang haid misalnya. Nah itu ini belum dicoba saya, efek negatif atau positifnya ini belum dilihat. Ketika pelaksanaan sholat duha gitu ya? Sholat duha atau sholat duhur gitu ya. Jadi mungkin dititipkan gitu ya? Bisa. Pernah juga Pak dititipkan ke satpam, tapi itu ribet satpam. Begitu anak mau ngambil, wah kan anak ribuan ya, jadi susah gitu. Nah, misalkan jika akan terlaksana seperti itu kegiatannya, kira-kira kapan tuh Bu bisa dimulai untuk? Kalau tadi mah dicoba ketika habis sholat duhur sudah diumumkan, kita coba ya nanti bulan Ramadan di bawah tasnya. Ini juga tapi nggak tahu ya Pak, mudah-mudahan sih efektif gitu. Oh iya. Jadi baru satu langkah itu Pak. Barangkali ada alternatif lain selain itu Bu? Mungkin seperti minta bantuan guru BK kali Pak, sama wali kelas yang lebih bisa ya kan, yang lebih dekat dengan
siswa kan wali kelas, mungkin wali kelas bisa komunikasi dengan orang tua siswa. Kapan tuh Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan BK atau dengan wali kelas? Secepatnya. Karena kita menunggu hasilnya di ke depan, mungkin kita mengobrol lagi di kemudian hari ya. Mudah-mudahan Bapak bisa lagi berdiskusi. Punya waktu untuk saya. Iya. Gimana Bu, apa yang bisa diambil setelah percakapan ini? Ya, alhamdulillah Pak, sekarang mah agak plong gitu ya. Lumayan lah ada titik terang, meskipun memang segala masalah itu kalau kita yang bersikeras itu kita juga pastilah akan bisa ya manjada wajada pasti gitu ya Pak. Alhamdulillah juga atas bantuan Bapak yang bisa ngorek juga sama saya sehingga saya bisa memikirkan. Tadi kan saya belum terpikirkan Pak kalau saya itu harus kerjasama dengan orang tua dengan bantuan wali kelas. Baik Bu, terima kasih mau ngobrol-ngobrolnya Bu. Iya, nanti sama-sama, ditunggu Pak. mungkin kabar baiknya dari Siap. pelaksanaan. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini coach sama coach nih. Aduh, kenalkan nih kita berdua pengamat nih. Contoh hari ini kita mau mencoba belajar menjadi pengamat. Saya mau nanya sama coach. Coachnya Bu Haji ya? Ya. Bu Haji, apakah sudah dipersiapkan nih tentang apa yang akan digali kepada coaching? Insya Allah. Menggunakan alur apa Bu? Dalam percakapannya nanti? Setidaknya alur tirta ya, alur tirta ya. Nanti akan di satu-satu ya Bu, yang dari mulai tujuannya identifikasi dan selanjutnya. Mudah-mudahan Ibu ketika menggali nanti bisa mencapaikan solusi buat koci ya Bu ya. Sekarang giliran Coachingnya juga sudah siap. Siap Bu. Menuangkan Pandang ke masalahnya pada coachnya. silakan selamat bercakap-cakap bercoaching. Silakan selamat melakukan coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, apa kabar? Gimana Ibu juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini tempo hari kan kita sudah pernah bertemu ya. Kita membicarakan tentang permasalahan yang Pak Yudi hadapi. Nah, kira-kira bagaimana sekarang? Sudah ada kelanjutannya, sudah ke arah yang lebih baik lagi? Ya, permasalahan dulu itu waktu kesenjangan kemahiran dalam belajar di kelas, terutama kelas 11 IPA 8 Bu ya. Kelas Itu 11? IPA 8. Iya. Jadi ada yang sangat cepat dalam belajar, menangkap informasi materi, ada juga yang sangat lambat. Nah, saya itu kebingungan dalam hal memberikan metode yang tepat untuk mereka gitu, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Kalau saya mengikuti yang lambat, yang cepat, merasa bosan. Oh ya Pak Yudi, kira-kira dari pertemuan coaching kali ini apa yang Pak Yudi harapkan? Inginnya sih Bu lebih meyakinkan metode apa yang tepat buat anak-anak tadi ya, yang punya kesenjangan dalam hal kecepatan belajar. Oh iya. Jadi ingin sharing lah, bukan sharing, ingin meyakinkan diri untuk metode yang tepat kepada siswa saya tersebut. Menurut Pak Yudi, metode tepat yang seperti apa sih yang diharapkan supaya anak lebih baik lagi? Metodenya sih inginnya anak-anak yang lambat belajar senang memahami gitu, begitu juga dengan anak-anak yang cepat dalam belajarnya juga tidak bosan gitu, tidak bosan belajar. Jadi saya itu kebingungan Bu, jadi kalau mengikut ke sini yang lain jadi kurang bersemangat gitu Bu. Kalau mengikuti yang gayanya cepat, yang lambat keteteran gitu, seperti itu. Pak Yudi, kira-kira selama ini Pak Yudi sudah merencanakan seperti apa sih?
Saya punya teman kebetulan Bu di sekolah saya, dia mengikuti CGP dan ada mengenai pembelajaran diferensiasi. Namun saya itu masih belum yakin apakah pembelajaran tersebut efektif dalam mengatasi masalah saya dan apakah tidak terlalu ribet juga dalam pelaksanaannya di kelas. Nah, untuk hal tersebut, apa yang ingin Pak Yudi lakukan selanjutnya? Nah, mungkin saya akan mencari lebih dalam lagi mengenai pembelajaran tersebut, baik itu diskusi dengan teman tersebut ataupun mencari sumber dari internet. Apa nih Pak? Sesegera mungkin Bu, biar permasalahannya cepat terselesaikan juga. Setelah nanti Pak Yudi melakukan hal yang yang dilakukan untuk kedepannya nih, apa yang akan Pak Yudi lakukan dan apa yang akan Pak Yudi inginkan atau harapkan? Mungkin saya nanti akan coba pembelajaran tersebut, nah dengan metode yang tidak terlalu membuat kerepotan, kan maksudnya yang sampel sedikit dulu, nanti dievaluasi mungkin Bu, apakah pembelajaran tersebut bisa efektif atau tidak dalam mengatasi kesenjangan di kelas tersebut Bu. Nah, dari hal-hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yudi, kalau misalnya di penilaian nih, kira-kira yang sudah Pak Yudi lakukan itu berada di level berapa? Kalau misalnya yang 10 sudah terpenuhi, nah sekarang kira-kira Pak Yudi ini ada di level berapa? Masih di level 5 sih Bu, jadi ada ketimpangan yang jauh antara nilai yang cepat menangkap materi dengan yang lambat menangkap materi. Kalau hal tersebut misalkan dilakukan oleh Pak Yudi secara bertahap. Nah, Pak Yudi tentu saja menginginkan level yang lebih tinggi tentunya ya. Nah, ada dalam hati Pak Yudi untuk berusaha ke level berapa tuh? Ya maksimal 8 atau 9 aku ya. Karena pasti setiap anak itu akan berbeda-beda, tidak pasti akan hasilnya sama. Namun upayanya adalah meminimalisir kesenjangan tersebut. Namun bukan berarti mungkin anak yang lambat itu tidak pintar, mungkin gaya belajar mereka aja yang berbeda mungkinnya. Oh iya, gaya belajar yang berbeda ya. Baik, kalau misalnya tadi ya menginginkan level sampai level 8 ya, berapa lama kira-kira itu untuk mencapai hal tersebut? Tentu saja kan kalau yang idealnya itu ke 10 ya, tapi untuk mencapai yang tadi Pak Yudi sebutkan. Mungkin saya akan amati dulu satu KD atau satu bab lah Bu, apakah hasilnya sudah bagus atau tidak setelah melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut. Pak Yudi, nah setelah kita kan tadi berbincang-bincang nih, kita ngobrol apa yang sudah Pak Yudi rasakan. Alhamdulillah, jadi ada teman ngobrol Bu ya tentang permasalahan, jadi saya juga punya langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan harus sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, mudah-mudahan saja bisa cepat selesai Pak Yudi, kemudian sesuai dengan harapan dan keinginan Pak Yudi. Baik, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih ya Bu ya. Sami-sami, nanti kita bertemu kembali lain waktu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.